Halo, selamat datang kembali di channel Zona SD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Bandicam ya. Nah, di sini saya sedang merekam menggunakan Bandicam. Nah, yang ingin saya tunjukkan pada video ini adalah beberapa alat ya yang bisa digunakan di Bandicam ya saat kita sedang melakukan perekaman. Yaitu pada Bandicam ini disediakan ini ya tools di atas ini. Nah, di atas ini kalau kita arahkan kursor atau mouse kita ke atas layar, maka ada menu-menu di sini ya, jeda video, stop video, ambil foto ya, seperti itu ya. Dan ada juga menu ini, mode menggambar. Sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi mode gambar ya. Jadi di sini kita klik yang lambang pensil. Nah, maka dia akan muncul di sini beberapa pilihan ya. Yang pertama ini adalah kursor ya, artinya tanda panah. Jika kita pilih, maka dia akan membentuk tanda panah ya, yang fungsinya juga sebagai pengatur di layar kita kan. Kemudian yang kedua itu ada ini ya, ada pulpen. Ini kalau kita klik, maka pulpen itu akan menjadi seperti ini ya. Ini bisa kita kita hapus ya. Untuk menghapus kita bisa klik yang di bawah ini ya, urungkan ya. Nah, jadi pulpen ini ya, ini tidak nampak ya kalau di alatnya ya. Bisa kita gunakan untuk melakukan presentasi, misalnya untuk menjelaskan cara membuat video menggunakan Bandicam. Nah, bisa kamu tekan tombol ini misalnya. Nah, seperti itu ya untuk yang pulpen. Terus yang bawahnya ini adalah penanda ya. Penanda ini seperti stabilo ya, seperti ini ya, untuk memberi tanda ya. Fungsinya juga sama sebagai ini ya, sebagai untuk digunakan saat presentasi bisa juga ya. Misalnya seperti ini kan, kita gunakan penanda ya. Nah, di sini di saat presentasi kita bisa menjelaskan ya. Untuk membuat video kita menggunakan klik tombol buat video baru. Nah, seperti itu ya fungsi dari penanda ini atau stabilo ya, istilah kalau kita menggunakan alat tulis asli itu ya. Selanjutnya di sini ada baris. Fungsinya untuk membuat garis ya. Nah, seperti itu ya. Jadi misalkan kita ingin membuatkan suatu tampilan ya yang akan kita jelaskan, misalkan pada bagian ini ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari Clipchamp. Jadi kita buatkan garis ya, agar perhatian penonton itu tertuju pada garis yang kita buat. Itu ya. Terus ada juga ini panah ini ya, fungsinya sama juga ya, cuma dia membentuk sebuah anak panah ya, seperti ini. Nah, jika kita akan meningkatkan Clipchamp, maka kita klik ini. Nah, seperti itu. Atau misalkan dari tab YouTube ke tab ini berjarak berkelang 2 tab. Nah, seperti itu ya kira-kira ya fungsi dari panah itu ya. Bisa juga digunakan untuk fungsi yang lain ya.
atau juga kita membuat kotak ya. Nah, jadi kotak ini kita pilih yang kotak, dia akan langsung membentuk sebuah kotak. Nah, kita tidak repot-repot lagi ya untuk membuatkannya. Nah, seperti itu. Ada juga di sini nomor ya, penomoran. Jadi di sini fungsi nomor itu sudah untuk menunjukkan poin-poinnya ya. Misalkan isi dari clip champ itu yang pertama beranda, yang kedua kit merek, yang ketiga template, yang keempat tambahkan folder, yang kelima clip champku ya, yang keenam pasang aplikasi desktop. Nah, seperti ini dia. Jadi dia bernomor ya, seperti itu ya. Dia membentuk nomor seperti ini. Nah, ini fungsi penomoran tadi ya. Nah, ini kemudian ada juga teks ya, teks. Fungsi teks ini kita untuk menulis ya. Pada presentasi kita, apa yang akan kita ketik agar para pemirsa kita itu tahu ya, agar pemirsa kita itu tahu dalam presentasi kita itu apa yang ingin disampaikan ya, apa yang ingin dijelaskan lebih detail. Seperti pada video ini kan, saya tidak pernah mengucapkan kata ini ya, kata ini saya tidak pernah mengucapkan, tapi saya menuliskan ya. Nah, seperti itu. Jadi fungsi teks ini untuk menjelaskan sesuatu secara lebih detail ya. Terus poin yang di bawah teks ini ada ini ya, menu hapus ya. Jadi kita klik ini, kita bisa hapus ya. Nah, kita blok, dia akan terhapus ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini pilih warna, ini untuk menentukan warna apa yang akan kita gunakan ya. Dan ini ketebalan ya. Ini misalkan berfungsi di teks ya. Nah, di teks ini warnanya bisa dipilih ya. Warna tadi kan merah ya, ini bisa dipilih, dan ketebalan hurufnya bisa juga dipilih ya. Sini misalkan ya. Jadi dia lebih besar ya di sini ya. Nah, dia jadi lebih besar. Ini misalkan kita ingin menggeser, coba kita geser ya. Di sini kita pilih tanda panah ya. Kita tidak ya, tidak bisa digeser ya, kecuali hanya dihapus. Kita harus hapus ya, seperti ini caranya. Nah, terus yang terakhir ini adalah undo dan redo ya, atau Ctrl Z dan Ctrl Y ya. Undo itu kembali ke sebelumnya ya, dan ulangi atau redo itu kembali ke yang berikutnya ya, yang sesudah dihapus atau langkah-langkah berikutnya. Nah, jadi ini adalah beberapa menu ya yang ditampilkan atau yang dihadirkan oleh ini Bandicam ya, Bandicam yang bisa kita gunakan ya. Nah, ini tadi menunya mode menggambar. Nah, untuk menutup ya, menutup mode ini bisa kita klik tanda X di sini ya. Kita klik, maka semuanya akan kembali seperti semula ya. Jadi fungsi mouse, fungsi ini touch ini, tanda panah ini, dia akan kembali ke fungsi aslinya ya, untuk mengarah atau mengklik seperti itu ya.
Oke, saya rasa itu dulu ya untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Zona SD. Kita berjumpa lagi pada video-video selanjutnya.